tingkat pengetahuan masyarakat tentang hak suara mereka itu harus benar-benar disosialisasikan bahwa mereka ini punya hak untuk memilih. Hak itu bukan untuk diperjualbelikan. Ada riset yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa kerusakan sumber daya alam kita itu sangat erat kaitannya before and after election. Yang sangat ideal adalah rakyat tahu, dia sebelum ke TPS tahu dulu siapa nih yang dia pilih, ya. Bagaimana karakternya, kepemimpinannya, jejaknya, pernah melakukan apa buat rakyat, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Suara Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Kembali lagi bersama saya Novi dalam episode podcast kali ini. Pada episode hari ini kita akan membahas tema yang tidak hanya menentukan arah bangsa, tapi juga masa depan setiap warga negara, yaitu pemilu, pemilih, dan masa depan demokrasi. Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, kualitas pemilu dan kesadaran pemilih menjadi fondasi utama untuk menjaga demokrasi tetap sehat dan berdaya. Bersama saya telah hadir narasumber kita, Profesor Dr. Nurliah Nurdin MA. Beliau merupakan Direktur Politeknik Setialan Jakarta. Selamat datang, Prof. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, selamat datang di Kota Makassar. Terima kasih sudah mengundang untuk hadir ke sini. Baik, Prof. Mungkin bisa dicicipi, Prof. Ini ini ada wah khas ini Kota Makassar. Ini namanya buroncong. Betul sekali. Jadi Prof. kalau saya ke Makassar, makanan cari hanya dua, buroncong dan kapurung. Kapurung. Mantap sekali, luar Prof. biasa ini. Silakan dicicipi. Mirip pancong ya. Ini udah yang kelima loh. Tadi pagi udah hampir 10 nih dari pagi nih ya. Ini udah kosong berarti saya makan tadi. Silakan, Prof. Ya, makasih. Baik. Tutup aja dulu nanti kita makan. Baik, Prof. Langsung saja kita masuk ke pembahasan hari ini. Baik, Prof. Yang pertama mungkin menurut Prof. Nurliah, apa konsep inti dari pemilu dan kenapa suatu negara harus melaksanakan pemilu, Prof? Baik, pertama terima kasih ya sudah mengundang ini di sela-sela wisuda di Politeknik Setialan Jakarta. Saya hadir tetangga kebetulan ya, dan baru semalam juga datang. Menarik sekali tentang pemilu karena kebetulan background saya politik. Pemilu menjadi bagian yang tidak terpisahkan jika kita mengatakan negara kita itu negara demokrasi, karena di situ terjadi pergantian kepemimpinan, ya, dan bagaimana rakyat memilih pemimpinnya. Tentu yang menarik itu adalah ada perbedaan antara negara-negara maju dan negara berkembang dalam pemilihannya. Kalau kita melihat contoh negara-negara maju, mereka cenderung sudah sangat substantif, bahwa mereka rakyat datang benar-benar menggunakan hak pilihnya karena dia menyukai kandidat itu atau dia tidak suka kandidat itu. Jadi dua opsi saja. Dia menyukai, dia memberikan dukungan. Kalau dia tidak menyukainya karena mungkin gagal ya dalam pemilihannya, dia tetap harus menggunakan hak suaranya supaya jangan sampai orang ini terpilih. Itu menarik. Jadi pengalaman pertama saya keluar negeri itu tahun 98 ya, setelah reformasi 98-99, setelah reformasi, dan kita dalam rangka membuat undang-undang politik ya, 3 undang-undang politik itu dalam rangka pemilu, observasi pemilihan gubernur di November di Amerika. Itu ada 2 negara bagian yang saya datangi itu ya, Kentucky dan Missouri. Dan memang terlihat bahwa rakyat yang berdaya itu datang menggunakan hak pilihnya untuk memilih atau tidak memilih orang yang dianggap punya kapasitas. Nah itu saya kira. Kalau tadi pertanyaannya apa urgensinya bagi demokrasi, itu harus ada pergantian. Apakah dilanjutkan atau diganti? Ya. Nah yang ini selalu di kelas nih saya sampaikan. Kita butuh 5 tahun untuk menyatakan dukungan kita kepada pemerintahan atau bukan lagi pemerintahan itu yang kita anggap udah gagal nih, karena memang jaraknya kan hanya memang 10 tahun ya, atau 2 kali pemilu ya. Nah, saya selalu mencontohkan, kalau ini kebetulan saya pegang handphone,
handphone ini jika kita tidak suka karena kapasitas fiturnya sudah kurang bagus, ya gambarnya kurang bagus, anytime kita ada uang kita bisa ganti, ya kan? Tapi ketika ada pemerintahan yang kita merasa kok dia lamban ya mensejahterakan rakyat, kok terjadi macam-macam yang kita, kok kebijakannya seperti ini yang menjauhkan, misalnya kan fungsi pemerintahan hanya 3 ya. Pemerintahan itu mensejahterakan, ya, memberdayakan, memberikan rasa aman, ya, seperti itu. Kalau dia dalam rentang waktu itu tidak mampu memenuhi, maka rakyat yang cerdas, ya, tentu mempertanyakan kenapa, gitu ya, kenapa nggak terjadi. Nah, untuk mengganti pemerintahan itu butuh 5 tahun, nggak seperti handphone, kalau kita nggak suka ya udahlah ganti seketika itu ya. Rakyat membutuhkan 5 tahun. Nah, disinilah dibutuhkan pendidikan pemilih, di mana kalau kita lihat sekarang, kalau saya misalnya sharing ya ke beberapa daerah, yang terjadi adalah malah pasang spanduk tuh, Wani Piro. Nah, ngeri. Wani Pironya ini artinya kandidat-kandidat yang tidak punya uang, jangan coba-coba masuk ke situ, karena rakyat sudah mengatakan itu, ya. Nah, itu mungkin sebagai pembuka ya. Banyak hal yang terkait dengan demokrasi substantif kita yang harus kita perkuat supaya kita tidak hanya menjadikan pemilu ajang 5 tahun, prosedural, ada pemilu, ada electoral vote-nya 75%, 80% seperti itu ya, dan alhamdulillah Sulsel rupanya lumayan tinggi ya, tingkat rakyat yang menggunakan hak pilihnya ya, 70% ya, itu lumayan tinggi dibanding negara-negara lain, misalnya negara maju itu rendah, 50% juga udah bagus. Gitu. Baik Prof, tadi Prof mengatakan ada studi ke luar negeri, ke Amerika Serikat terkait dengan pemilu Prof. Nah Prof, menurut Prof sendiri bagaimana hak pilih berkembang di negara tersebut, siapa dulu yang bisa memilih dan kapan pemilu itu berubah Prof? Seperti. Gini, yang cerita saya itu pertama kali saya keluar negeri, itu kan tamat S1 ya, tamat S1 91, saya alumni Unhas. Tamat S1 96, 98 reformasi ya, demonstrasi besar-besaran. Terus ada agenda besar reformasi membuat undang-undang politik baru ya, termasuk undang-undang otonomi, undang-undang parpol. Saya bersama IFES ya, International Foundation for Electoral System, ke sana menyaksikan pemilu langsung, mengobservasi lah pemilu. Nah, itu saya kira Amerika bisa pada tahap rakyatnya cukup cerdas menggunakan hak pilihnya, itu butuh proses panjang. Dan hak pilih ini kan hak yang mendasar ya, civil rights. Kita kalau dijajah kita nggak punya hak pilih kan? Yep. Karena kita menuntut kemerdekaan supaya kita punya hak pilih, ya. Betul. Meskipun nanti isu nanti yang lain, kok TNI Polri nggak punya hak pilih? Nah, sebenarnya mereka punya gitu ya. Tapi anyway, tentang hak pilih ini, sejarahnya itu panjang untuk bisa orang memilih siapa kandidatnya. Bahkan Amerika yang kita katakan negara paling demokratis, perempuan baru bisa memilih itu 1920. Jadi sebelumnya perempuan, jadi sebelum 1920 yang bisa memilih itu hanya white man yang punya properti. Dibatasi tuh orang yang bisa memilih. Kulit hitam, ya, African itu baru bisa memilih 1965. Makanya ketika Obama jadi presiden ya, 2009 itu suatu loncatan luar biasa. Dan pemilih ini yang menjadi PR kita ya. Bagaimana membuat pemilih kita itu benar-benar sadar bahwa mereka diberikan hak memilih untuk memilih pemimpin mereka. Bukan memilih pemimpin yang membayar mereka. Calon ya, membayar mereka atau serangan-serangan fajar gitu kan. Katanya udah ganti sekarang bukan serangan fajar ya. Serangan duha gitu. lebih dekat lagi waktunya ke TPS gitu kan. Itu yang harus kita berikan penyadaran kepada masyarakat kita. Memang masyarakat kita menjadi sangat apatis dan pesimis sebenarnya. Karena mereka menganggap inilah satu kali, one time shot gitu. Pada saat pemilu aja nih kita bisa minta duit. Selanjutnya kita belum tahu apakah mereka akan mendengarkan kita. Jadi ada
rasa pesimis kepada masyarakat itu, sehingga itu juga membuat mereka mengatakan wajar. Ya, ada beberapa riset yang menunjukkan bahwa masyarakat itu permisif dengan pemberian sebelum pemilu ya. Malah mereka mencari. Nah, ini banyak hal yang dalam diskusi-diskusi seperti ini ya perlu kita mensosialisasikan bahwa itu hanya akan mengurangi peluang rakyat untuk mendapatkan pemimpin terbaik. Ya, karena itu berarti hanya orang-orang yang punya uang banyak sekali, ya kan, yang bisa running election. Sementara orang-orang jujur, orang-orang yang punya integritas, mereka nggak punya uang banyak. Tapi chance itu kemudian tertutup jika masyarakat kita hanya memilih orang-orang yang memberikan mereka serangan-serangan fajar itu. Gitu. Baik, Prof. Tadi Prof mengatakan terkait hak pilih. Nah, Prof, bagaimana syarat pemilih berubah jadi hak sipil seperti yang TNI Polri itu, Prof? Ini menarik. Saya pernah diajak teman di podcast, ini bahaya juga nih podcast tentang kalau TNI Polri. Hak civil rights itu kan memilih. Semua warga negara punya hak pilih. TNI Polri kan juga punya hak sebenarnya dulu sebelum reformasi. Nah, haknya itu karena mereka adalah warga yang mempunyai senjata gitu kan, maka negara memberikan mereka hak pilih itu diwakili 100 orang di MPR. Ya, 100 orang di MPR. Tapi setelah pemilu setelah reformasi dianggap itu nggak pas dikasih 100. Mungkin dari sisi jumlah, karena jumlah mereka kan nggak banyak ya, sekitar 400-an gitu ya. 500. Terlalu banyak jumlahnya 100 itu. Nah, ketika dicabut tidak ada pengganti. Jadi mereka ini kalau diibaratkan tidak punya hak suara, pertanyaannya bagaimana hak sipil mereka? Nah, itu saya kira mungkin di isu yang lain ya, karena ini perlu keseriusan untuk membahas, karena negara-negara lain, negara-negara maju memberikan pilih kepada TNI ya, tentara, army mereka, polisi mereka. Karena sistem mereka sudah sangat stabil, sudah sangat profesional, tidak bisa misalnya atasan memerintahkan bawahannya untuk memilih A, memilih B, nggak boleh. Udah sangat law enforcement udah sangat bagus ya. Sementara kita masih menata terus tuh. ASN aja juga kita masih agak kesulitan kan. Ya, bagaimana membuat ASN itu netral misalnya ya. Netralitas ASN. Itu kita juga masih kesulitan. Bukan karena ASN ini tidak mau netral ya, tapi karena atasannya itu adalah orang politik. Atau siapa bupatinya, gubernurnya, ya kan? Nah, pembina kepegawaiannya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu saya kira banyak hal yang harus benar-benar kita tata supaya kita benar-benar menuju negara di mana pemimpinnya bekerja untuk rakyat, bukan karena ada utang-utang pribadi atau misalnya karena banyak kasus ya. Kebetulan saya juga dosen di PDN ya, jadi bukan kebetulan, memang sudah takdir saya dosen di PDN, jadi alumni saya banyak dan mereka itu kalau ke daerah kasihan mereka. Ya. Kalau mereka misalnya running nih incumbent, mereka memihak atau tidak memihak, semua akibatnya di jabatan mereka. Ini yang membuat mereka kurang bisa maksimal untuk bekerja profesional. Ada ketakutan, gitu kan, seperti itu. Baik, Prof. Kalau tadi kita membahas tentang pemilu di Amerika Serikat, nah sekarang pemilu di Indonesia, Prof. Seperti apa pertama kali pemilu di Indonesia dan bagaimana perkembangannya hingga sekarang? Nah, pemilu kita pertama kali itu 1955 ya. Bayangkan kita pemilu pertama kali kan kita merdeka, menyatakan diri kita merdeka ya 1945. Dan 45 itu tidak kita merdeka, tiba-tiba merdeka Belanda sudah nggak datang-datang lagi, mereka masih bergerilya terus bagaimana bisa datang kembali ke Indonesia ya. Dan itu pertama kali 55 itu terlalu besar riak-riaknya karena kita baru belajar berpemilu, partainya banyak ya.
partainya banyak dan itu membuat pada saat itu pemerintahan tidak begitu stabil, ya, dengan partai banyak. Ya, makanya kemudian masuk itu orde lama, masuk orde baru. Singkat cerita aja nih ya, masuk orde baru. Nah, orde baru kemudian ada kekuatan satu partai yang besar sekali. Kemudian itu yang berkuasa ya, sampai kemudian reformasi tahun 98 itu ya. Nah, kemudian kita masuk reformasi ini nih. Nah, reformasi pertama kali setelah undang-undang di amandemen ya, 4 kali ya undang-undang di amandemen. Salah satu isi amandemen adalah pemilihan presiden itu dibatasi ya, karena sebelumnya nggak ada pembatasannya. Jadi dibatasi cukup 2 kali gitu ya. Dan langsung, ini. Maka kita pemilihan pertama kali langsung itu sebelumnya kan oleh MPR ya? Iya, Prof. DPR, MPR gitu. MPR. Kita pertama kali langsung itu di tahun 2004. Setahun setelahnya, ini risetnya mungkin belum terlalu kuat ya, karena kita udah euforia, wah sukses kita pemilihan presiden secara langsung. NGO waktu itu banyak sekali datang ke Indonesia, gimana nih Indonesia baru pertama kali pemilihan presiden langsung. Wah, itu sukses. Maka tahun berikutnya kita pemilihan kepala daerah langsung itu di Kutai waktu itu. Kebetulan sempat jadi observer pemilu juga. Jadi kita learning by doing terus, ya. Tapi kemudian pertanyaannya setelah kan hasil ini kan pemilu menghasilkan pemerintahan ya. Iya, Prof. Nah, pertanyaannya bagaimana posisi kita ketika kita telah bereformasi, ketika kita telah mengubah beberapa sistem kepemiluan kita. Apakah itu sudah cukup membuat rakyat kita sejahtera? Tentu ada indikatornya ya. Indikator sebelumnya memang income kita menjadi lebih naik. Tapi lihat negara lain, negara tetangga misalnya ya. Dia jauh lebih naik. Ya. Income GDP kita misalnya baru sekitar 5 ribuan ya. Singapura sudah 35 ribu, Malaysia sudah segitu juga, sekitar bawah kita yang bontot lah seperti itu ya. Di bawah kita mungkin tinggal Myanmar gitu ya, Vietnam aja udah naik juga. Artinya sistem pemerintah yang ada sekarang ini harus kita benahi terus menerus melalui sistem elektoral supaya rakyat ini benar-benar memilih siapa yang the best ya menurut mereka. Tapi itu kan membutuhkan pengetahuan ya. Masyarakat kalau tidak tahu siapa yang dipilih, apalagi kalau hanya berdasarkan siapa yang memberikan apa, itu sulit itu. Ya, minum kopi dulu ya. Silakan, Prof, silakan. Kopi hitam, enak kopinya nih. Beroncongnya juga, Prof, silakan dimakan. Saya udah makan banyak beroncong ini, Masya Allah. Silakan, Prof, Ini silakan. makanan favorit ini. Ini kalau ada Jakarta tiap hari ya langganannya. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, bagaimana jika penyelenggaraan sederhana dilakukan ketika jumlah pemilih sedikit, Prof, atau yang biasa disebut model for small electorates. Oh iya, jadi sejarah pemilihan itu kan ketika jumlah seperti model zaman pertama pemilihan lah misalnya ya, zaman Yunani gitu kan, vote langsung itu memilih, karena ya mungkin hanya berapa ratus orang bisa. Nah sekarang kan melalui perwakilan ya, melalui paper lah, nggak lagi nunjuk-nunjuk gitu kan, Ya, melalui paper. Bahkan di negara-negara maju sekarang ini mereka melihat digital juga udah bisa digunakan tuh, ya. Estonia misalnya negara yang sudah sangat canggih penggunaan digitalisasinya, ya, itu sudah ke sana. Jadi berkembang terus di negara sesuai dengan kebutuhan zaman. Kalau pertanyaannya di Indonesia sekarang, di wakil Indonesia ya kita negara besar sekali ya, 280 juta penduduk. Saya kira layak untuk kita bisa berpikir bagaimana e-voting itu bisa kita lakukan. Mungkin dibatasin dulu di ibu kota provinsi, ya kan? Karena itu otomatis akan membuat biaya lebih murah. Ini harus ada studi-studi lagi ya, karena dulu kita mengatakan pemilu serentak bisa murah, ternyata nggak murah juga. Tapi dari sisi kepraktisan, ya, dari sisi waktu, ya, kita misalnya bisa tinggal memverifikasi cyber security-nya seperti apa supaya tidak sampai jeblok sistemnya ya. Tinggal lewat handphone kita memilih namanya, ibaratnya kita membeli gitu kan langsung. Tapi
verifikasinya harus double dan harus dijamin keamanan data pemilihnya. Oh, itu bisa cepat banget. Iya, Pak. Sat-set. Iya, benar sekali. Tapi dulu lucu, waktu saya pertama memantau pemilu ada candaan kita di antara teman-teman. Wah, kalau Amerika itu tahun 98 ya. 98 sebelum 99 ya. Setelah reformasi lah ya kan. Ada candaan waktu itu. Kalau Amerika saja butuh 24 jam untuk mendapatkan hasil pemilu, di Indonesia itu bisa lebih cepat. Maksudnya apa? Apa lebih canggih Indonesia? Iya, lebih canggihnya udah ketahuan sebelum hasil pemilu. Sudah ditahu. Karena itu sebenarnya sindiran ya, bagaimana kita harus memperbaiki sistem pemilu kita. Baik, Prof. Mungkin pertanyaan terakhir, Prof. Ya. Apa pesan Prof untuk teman pemilih di rumah agar menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab terhadap hak pilihnya, Prof? Wah, ini penting sekali. Memang pemilih kita itu kan, gini dulu deh, kita mulai dari penduduk kita. Penduduk kita ini kan masih tamat SD, nggak tamat SD itu rupanya tinggi jumlahnya ya. Sekitar 50%-an lebih menurut beberapa data yang saya baca. Yang perguruan tinggi itu masih sedikit sekali tamatan. Jadi tingkat pengetahuan masyarakat tentang hak suara mereka itu harus benar-benar disosialisasikan bahwa mereka ini punya hak untuk memilih. Hak itu bukan untuk diperjualbelikan. Itu hak dasar untuk bisa mendapatkan kandidat-kandidat pemimpin yang mereka bukan mereka senangi karena mereka sudah memberikan materi, tapi ada rekam jejaknya bahwa orang-orang ini sudah memberikan yang terbaik buat mereka. Pilih itu. Orang-orang ini bisa bekerja untuk mensejahterakan mereka. Nah, ini kan perlu tingkat pemahaman masyarakat yang tinggi. Tidak lagi sekedar kalau pendidikan sekarang bisa di-upgrade, banyak membaca, sekarang digital kita bisa di mana saja membaca ya. Tapi rakyat harus benar-benar tahu kalau saya salah memilih pemimpin, apalagi kalau rakyat sangat permisif dengan money politics itu ya, mau memilih asal diberikan uang, diberikan amplop atau sembako, maka dia akan sangat kesulitan ya untuk bisa mengharapkan pemimpin ini akan memberikan kebijakan-kebijakan terbaik untuk mereka. Karena pemimpin juga merasa dipaksa untuk mengeluarkan uang banyak. Berarti pemimpin ini harus mencari uang lagi dong. Betul. Nah, uangnya dari mana? Ada riset yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa kerusakan sumber daya alam kita itu sangat erat kaitannya before and after election. Sebelum dan sudah. Kenapa kemudian pemimpin-pemimpin yang terpilih ini kan jadi mencari sumber-sumber pendanaan untuk membiayai kos politik yang mereka sudah keluarkan. Melalui apa? Ya perizinan-perizinan. Berbagai macam perizinan untuk pengelolaan sumber daya alam kita. Yang harusnya alam kita ini untuk rakyat Indonesia kan, bunyi undang-undangnya begitu kan, bumi air kekayaan alam Indonesia untuk seluruh Indonesia. Nah, agak sulit sekarang mereka ke sana, maka karena rakyat nggak paham, banyak wilayah yang selama ini nggak pernah banjir, nggak pernah longsor, kan gitu ya. Tiba-tiba banjir, longsor. Dia nggak tahu gunungnya sana udah habis tuh, ya kan? Habis dikeruk, nggak tahu tuh perizinan dari mana, ya. Seperti itu, sehingga yang sangat ideal adalah rakyat tahu, dia sebelum ke TPS tahu dulu siapa nih yang dia pilih, ya. Bagaimana karakternya, kepemimpinannya, jejaknya, pernah melakukan apa buat rakyat, seperti itu. Nah itu, jangan lagi mereka memilih karena uang itu. Kalau Pak Ustadz Dasa itu kan ada tuh ceramahnya, suka lucu tuh, seneng juga dengarnya. Kalau dihitung-hitung berapa rupiah gitu loh, 2.000 rupiah aja per hari, karena dia kan 5 tahun nih ya. Masa suara kita mau dibayar, atau dihitung hari ya. Dan mereka juga akan mengatakan, lah saya ini kan sudah membayar, saya juga harus balik modal. Ya. Nah kalau mindset kita bahwa kita ingin memilih pemimpin yang terbaik, itu juga memaksa
pemimpin kita untuk memberikan yang terbaik. Syaratnya hanya ada 2 sebenarnya. Transparansi, bagaimana membuat teman-teman di KPU juga semua sistem penyelenggaraannya transparan dan akuntabel. Rakyat juga melihat itu. Pemimpin juga yang bersih ini melihat bagaimana dia menyelenggarakan pemerintahan, program-programnya yang berpihak kepada rakyat itu transparan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat bisa mengatakan, wah saya nggak salah memimpin. Maka misalnya dalam setiap pengambilan, misalnya anggota DPR atau DPRD ya, kita memilih kan, mau nggak anggota DPRD, DPR ketika mereka memutuskan kebijakan, terbuka ya, ada TV, YouTube, segala macam channel-channel yang masyarakat bisa melihat, oh saya sudah memutuskan kebijakan yang memang memihak kepada rakyat. Proses-proses pengambilan kebijakannya. Ya, kalau negara maju itu wajib itu. Harus terbuka mereka. Sehingga mereka ketika datang ke daerah, rakyat udah tahu, oh ini loh pemimpin yang sudah bersuara untuk saya. Next election saya akan milih. Tapi yang diam-diam aja, ya kan? Apalagi kalau sempat bermain-main ya. Artinya bermain nggak serius ya, itu pasti nggak dipilih. Nah, saya kira itu PR KPU juga ya, PR kawan Bawaslu juga, bagaimana membuat, karena pintunya di KPU loh, ya, pintunya di KPU menyelenggarakan pemilihan yang jujur, adil, bersih gitu ya. Salah satunya pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih ini penting. Jangan lagi mudah-mudahan di next election ini pemilih kita semakin cerdas, semakin sadar, masa sih suara kita mau dibeli gitu ya. Kita cari dong yang benar-benar artinya nothing tulus ketika dia terpilih orang ini, karena dia nggak mengeluarkan uang banyak ya, maka dia juga mengambil kebijakan-kebijakan strategis untuk mesejahterakan rakyat. Karena percayalah yang seperti ini akan langka kalau rakyat memilih hanya karena pemberian. Mungkin ada pertanyaan, Bu, di luar negeri nggak ada emang money politiknya? Setahu saya nggak ada, tapi model cara dia, waktu saya memantau pemilu, paling mereka menelpon, misalnya, do you need a ride gitu, butuh kendaraan nggak? Siapa tahu nggak punya kendaraan untuk datang ke TPS, nggak langsung memberikan, jadi menawarkan kebaikan saja, jasa seperti itu ya, bukan langsung memberikan. Ya, mungkin karena mereka enough ya, mereka tidak merasa kekurangan untuk diberikan sesuatu gitu. Nah, seperti itu. Nah, saya kira kita belajar insya Allah semakin bagus, mudah-mudahan rakyat kita juga semakin paham ya, ekonominya juga semakin bagus, sehingga bisa lahir pemimpin-pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat secara keseluruhan ya, gitu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas pandangan dan waktu yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih juga Bu Roncong. Sama-sama, Prof, silakan dinikmati, Prof. Baik teman pemilih, itulah tadi pembahasan kita. Ini semakin jelas bahwa masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh lembaga penyelenggara dan peserta pemilu, tetapi terutama oleh kualitas partisipasi pemilih itu sendiri. Terima kasih untuk narasumber kita, Prof. Nurlia, yang telah menyempatkan waktu dan berbagi pandangan yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada teman pemilih yang setia mendengarkan podcast ini hingga akhir. Saya Novi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.